Oke. Kita mau tanya sama Aca. For Winds apa, Aca? Angry Horse. Gimana? Grupnya Kak Sasha setuju dengan Cici Linda dan semua? Setuju. Tadi kita gimana Lin? Tadi di kita sebenarnya masih ada ini Gedi. Kan kalau berdasarkan dari 3SM itu kan di situ dijelaskan bahwa angels are holding four winds itu kan represent angry horse gitu. Tapi masih agak bingung karena yang ditanya pegang, winds-nya bukan. Yang apa tadi kamu bilang? Yang ditanya itu kan yang win-nya ya Cece. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengertian aku sih tadi yang angry horse itu sama dengan angels yang holding four winds-nya bukan four winds-nya gitu. Oh, oke. Jadi tadi masih discuss yang ini tadi jadi belum clear gitu, Gay. Oh, belum clear. Tapi akhir jawabannya C pada sepakatnya angry horse juga. Oh, pada sepakat angry horse. Oke. Apa-apa. Iya, kesepakatan grup. Iya. Oke. Oke. Jadi kan dibilang di sini kan ada bumi ini kan terdiri dari 4 bagian kan. Ada 4 bagian, 4 ya. Karena malaikatnya kan ada 4 yang nahan, betul? Di sinilah. Jadi ada 4 mata angin. Kita tahu kan semua simbol di sini kan. Nah, jadi ada angel yang tahan. Dan itu karena malaikat dari Is datang. Masih ingat itu? Yang dari Is datang kan? Dan memerintahkan yang pegang ini kan mau dilepas kan? Iya. Mau dilepas kan? Nah, waktu dia mau dilepas, yang Is bilang, tahan, betul? Ya. Artinya yang ditahan apa? Waktu four winds-nya ditahan apa? Yang ditahan apa? Angry horse, kan? Angry horse. Jadi four winds itu angry horse-nya, oke? Juga. Bisa? Jadi waktu menahan four winds itu sama dengan angry horse di situ, oke? Yang di hold oleh four winds itu adalah angry horse. Ya, jadi waktu dia punya four winds-nya ini, pokoknya dia kan tahan kan? Ini kan di hold ya. Jadi four winds ini kan kalau di Revelation 7 di holds ya. Dan waktu holding four winds-nya ini adalah angry horse. Jadi peristiwa angry horse gitu. Boleh ngerti gitu? Karena nanti mungkin di kalau misalnya istilahnya kita harus ngerti pas belajar kan harus konteks by konteks kan. Jadi misalnya ini konteks Revelation berapa kalau four winds angry horse? 9. 7. Ini Revelation 7 kan? 7 ya? Ya, 7. Ya. Jadi kalau jadi waktu kan four winds kan mau dilepas kan? Harusnya dilepas kan? Ya. Nah, waktu dia dilepas artinya umat Tuhan sudah diapain kalau dilepas? Disil. Kalau udah dimeteraikan peristiwa apa? Sandelo. Artinya kalau misalnya dia dilepas four winds ya, peristiwanya Sandelo. Kalau di holds four wind-nya angry horse, boleh gitu? Oh, jadi kalau Ya, Bisa C. Bisa kan? Boleh. Lepas jadi peristiwa Sandelo. Ya, betul. Jadi kalau kalau windsnya dilepas, terjadinya angry horse dan angry horse itu berarti sama kayak Sandelo. Beda dong. Loh kan itu kan kalau udah dilepas itu jadi Sandelo. Ya, kalau ditahan apa peristiwanya? Angry horse. Betul. Kalau ditahan sudah dimeteraikan belum? Belum. Kalau belum masih ditahan belum dimeteraikan artinya bisa Sandelo enggak? Tidak.
Loh kan yang di hold sama four winds itu angry horse atau Nah, jadi makanya kita berdasarkan konteks ya kan. Nah, jadi hold for winds kan. Nah, jadi kalau hold for winds peristiwanya angry horse. Oke? Jadi di sini konteksnya kan for winds-nya di apa? Di Revelation 7. putus. Halo. Di Revelation 7 konteksnya for winds-nya diapain? Di hold ya. Di hold. Oke. Nah, artinya kalau for winds-nya di hold apa itu? Angry horse. Nah, tapi di Revelation 7 apakah dilepas atau ditahan Revelation 7? Ditahan. Ditahan. Jadi kalau kita bilang for winds tentang Revelation 7 itu masih ditahan atau sudah dilepas? Tahan. Tahan. Nah, kalau misalnya dilepas artinya sudah diapain umat Tuhan? Dimaterialkan. Artinya peristiwanya apakah udah connect kalau dilepas apakah koneksi dengan angry horse atau sudah nggak connect dengan angry horse? Enggak connect. Nah, itu dia. Boleh. Jadi kalau misalnya kita belajar nubuatan tuh harus memang disesuaikan dengan alur dan memang simbol-simbolnya mau apa gitu, oke? Jadi kita nggak bingung. Jadi angry horse itu peristiwa di mana four winds itu di hold. Ya, kalau Berarti Revelation 7 apakah dilepas atau di hold? Di hold. Nah, konteksnya hold kan? Karena kan dibilang hold four winds kan? Nah, itu dia. Berarti yang dilepasin itu adalah sandilau. Karena kalau waktu dilepasin materainya, waktu dilepasin mata anginnya, umat Tuhan sudah diapain? Siap. Sudah Dimeteraikan. Siap. Dimeteraikan kapan? Sebelum four winds itu dilepas. Sebelum atau dimeteraikannya kapan? Saat four winds itu dilepas. Kapan sebelum? Kapan dimeteraikannya? Peristiwa apa pemeteraiannya? Angry horse. Bukan. Sandilau? Udah dimeteraikannya Sandilau, betul nggak? Ya, kalau prosesnya saat angry horse kan? Atau waktu ditahan 4 mata angin kan? Nah, itu dia. Itu proses pemeteraiannya. Terus waktu tinggal graduasi, tinggal kasih dia punya rapot. Sandelo. Kalau udah di Sandelo masih di hold atau udah dilepas? Udah lepas. Tapi konteksnya Revelation 7 apakah Hold ya. hold atau four winds-nya dilepas Revelation 7? Di hold. Di hold. Itu dia. Boleh? Berarti itu yang dipegang atau di hold sama four winds itu adalah sandelau yang akan dilepas. Jadi kan dia four winds ini kan peristiwanya kan karena kita bisa connect-nya karena kan umat Tuhan udah dimeteraikan, artinya itu Sandeilo kan? Artinya kalau misalnya dia di hold, itu artinya Sandeilo belum jadi dong peristiwanya kan? Tapi waktu hold four winds-nya ada angry horse. Jadi yang menyebabkan Sandeilo-nya nggak jadi apa? Angry horse. Itu dia. Dan kata lain angry horse itu adalah apa? 4 mata angin ditahan. 4 mata anginnya ditahan. Boleh? Jadi yang akan dilepaskan adalah sandelau. Jadi jadi kita itu establish-nya peristiwa ya, peristiwanya. Jadi Sandeilo itu enggak ibaratnya ini bicaranya kan simbol kan, siapa namanya? Siapa? Iren ini kan bicaranya simbol. Jadi waktu misalnya dia nanti dia udah nggak ditahan lagi, peristiwa yang ada apa? Jadi ibaratnya nggak gini nih, misalnya kayak gini ya. Misalnya sini ya. Hold for winds gitu kan. Di sini angry horse kan.
Terus habis itu di sini lepas four winds. Ini peristiwanya Sunday Law. Gitu aja. Boleh? Jadi yang di hold sama four winds maksudnya yang dibaca sama four winds itu apa? Jadi bilang aja hold yang ditahan 4 mata angin ya itu ada angry horse, dan waktu angry horse nggak ada angry horse di situ yang harusnya Sunday Law. Karena kenapa kita tahu Sunday Law? Karena umat Tuhan belum dimeteraikan kan? Nah itu dia. Jadi Iren jangan cuman bilang begini. Jangan cuman bilang gini, oh artinya yang ditahan Sunday Law, tapi bisa nggak jelasin kalau misalnya Sunday Law itu kita bisa tahu karena ada koneksi dengan umat Tuhan yang di situ belum dimeteraikan. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya gini ya, hold for winds. Oh artinya yang 4 winds adalah Sunday Law. Nah Kak Gidi nggak mau. Iren punya pengertian jadi for winds Sunday Law. Padahal for winds di sini yang di hold Revelation 7 kita baca apa? Angry horse atau Sunday Law? Angry horse. Angry horse. Jadi pengertian Sunday Law ini karena kita ngerti konsep yang kita udah ngerti dari penjelasan bahwa waktu ada angry horse ini umat Tuhan belum dimeteraikan, dan umat Tuhan, nah itu harus kekutipan yang waktu decree goes forth di situ stem atau materai diberikan kan Iren? Nah itu dia. Jadi jangan terjemahin four winds ini Sunday Law gitu loh. Karena kan kita taunya kan ibaratnya kan hold four winds-nya itu angry horse-nya kan? Betul nggak? Bisa ngerti itu? Jadi dapat Sunday Law-nya itu harus ngelewatin aliran apa tuh? Harus aliran reason yang pakai kutipan-kutipan yang minggu waktu tanggal berapa ini ya? Tanggal 28 itu dijelaskan gitu. Bisa? Karena di sini four winds-nya yang ditahan itu angry horse gitu. Bisa gitu. Berarti yang ditahan oleh four winds itu adalah angry horse. Ya, hold four winds itu adalah angry horse. Itu aja Iren. Boleh? Terus yang kan four winds itu kan melambangkan angels. Melambangkan angels? Nggak ada melambangkan angels. Ditahan sama angels. Oh iya, ditahan sama angel. Aha, ya. Nah ini ada angel kan menahan. Jadi angelnya itu menahan angry horse. Betul, angry horse. Angry horse. Jadi gini aja Iren. Jadi jangan cari apa itu yang ditahan, tapi pas peristiwa menahan itu ada angry horse. Gitu aja bisa nggak? Gak paham. Apa? Gak paham. Oke. Ya. Tadi yang mereka masih agak bingungnya itu karena yang four winds itu yang tahan itu angels gitu. Jadi mereka waktu awal diskusi itu berpikir bahwa four winds itu adalah angels gitu, Kay. Oh, bukan. Tapi angels kan tahan four winds kan gitu. Gitu, itu yang tadi masih bingung. Jadi waktu aku bilang kalau berdasarkan kutipan yang SM3 SM itu kan sebetulnya itu adalah angry horse kan gitu. Nah, itu jadi dari Linda Iren masih agak bingung di situ, Kay. Oh iya. Jadi gini aja Iren. Jadi coba kita baca kutipan aja ya. Kita nggak usah bingung-bingung karena ibaratnya kayak gini. Waktu Yusuf menerjemahkan mimpi tukang roti, ada berapa basket di atas kepala tukang roti? 3. 3 apa? 3 keranjang kan? 3 keranjang sama dengan apa? Jadi keranjang sama dengan apa? Nah, gitu aja. Jadi kita ikutin alur yang mau simbol yang mau diartikan Alkitab gitu. Jadi kita jangan bingung. Misalnya nih ya, ini angels are holding the four winds, ya kan? Ingat semuanya ini simbol, betul nggak? Semua simbol, betul? Jadi lalu dibilang represent.
angry horse. Jadi waktu peristiwa ada 4 mata angin di situ, betul nggak? Ada 4 mata angin yang ditahan, dan konteks Revelation 7, 4 mata anginnya ditahan atau dilepas atau diapain? Konteks Ditahan. Revelation 7. Nah, kalau misalnya ngomong mata angin Revelation 7, kita langsung connect, oh ini angry horse. Sudah gitu aja, beres, kelar. Nggak usah mikir yang lain. Karena kita masih mau terjemahkan, ini peristiwa apa angry horse ini, Iren? Boleh gitu nggak? Oh, jadi Gimana? malaikat yang mengholding itu tahan. Jadi jangan pikir, oh ada malaikat tahan. Nggak ada, itu semua simbol. Ini simbol semua, Iren. Dan kita harus terjemahkan kehidupan nyatanya. Dan ini masih mau dijelaskan. Jadi Iren memang belum, kalau misalnya mau cari angelnya di mana, nggak ada. Karena semua udah diterjemahkan bahwa tentang 4 mata angin yang ditahan ini, ya. Dan kalau ditahan kan artinya ada angelnya juga kan? Kalau misalnya nggak ada angelnya, gimana mau nahan kan, Iren? Enggak. Jadi artinya kalau ada yang ditahan, dan yang ditahan itu 4 mata angin, dan 4 mata angin itu di Revelation 7 itu udah pasti di hold. Artinya kalau misalnya ini peristiwa apa? Angry horse. Sudah, sekelar. Jadi Iren nggak usah tanya, apa itu 4 winds yang ditanya? No, ini satu package komplit. Kalau 4 winds ditahan, peristiwanya itu adalah angry horse yang sedang marah. Gimana, Iren? Oh, jadi malaikat yang mengholding 4 winds ini melambangkan adalah angry horse yang mencari Yang membawa Iblis. Destruction and death, kan? Mau menghancurkan kan, Iren? Bayangin, ini nggak masuk akal kan? Namanya ditahan tapi menghancurkan, ya kan? Nah, jadi kalau kamu mau mencoba memperjelas contohnya, kok bisa sih keranjang hari? Nggak akan masuk akal. Yang perlu kita ikutin adalah ikutin aja alurnya gimana. Apa sih maunya Alkitab menerjemahkan? Jangan kita terjemahkan pakai pengertian kita, betul nggak? Masa sih keranjang sama dengan hari, nggak nyambung kan? Betul nggak, Iren? Iya. Ya kan, Matt? Atau enggak gini, loh ditahan, tapi kok ceritanya malah membawa kehancuran, itu enggak nyambung lagi. Bagaimana? Iya. Bagaimana? Yang Cece, Kak Sasha setuju kan itu, Kak Sasha? Gimana yang lain? Boleh dapat risetnya itu? Betul. Itu dia. Jadi kalau udah Revelation 7 ingat aja apa? Kalau ngomongin 4 winds-nya ingat apa? Udah langsung aja angry horse, sudah. Itu definisinya. Boleh? Oh, jadi malaikat yang sedang megang kepala itu melambangkan angry horse. Ya, angry horse, sudah. Dan kalau misalnya ngomong 4 winds, itu sudah termasuk paket dengan apanya? Penahanannya kan, kalau Revelation 7, betul nggak? Gitu ya. Oke, Matt, gimana Matt? Ada angkat tangan? Nggak jadi, Kak. Jelas. Jelas ya? Itu dia. Jadi waktu aku bilang 4 winds ini udah satu paket semua, dan ini 4 winds-nya ini memang angry horse-nya. Yaitu apa namanya? Dalam cerita ini angry horse yang lagi membawa apa ini? Langsung bisa kejawab kan? Apa? Bawa apa? Ya, destruction and death. Destruction. Jadi Iren bisa paham kan bahwa ikutin aja alurnya, karena ini ada cerita yang mau di-establish istilahnya apa sih cerita angry horse yang membawa destruction and death. Nah, itu dia ya. Boleh Iren? Bentar. Jadi yang benar itu 4 winds itu adalah yang maksudnya yang dipegang malaikat itu kan ada 4 winds, itu adalah angry horse-nya, atau yang peristiwa malaikat memegang 4 winds itu adalah angry horse. Nah, jadi aku tanya sama Iren, kalau dalam simbolnya 4 mata anginnya dipegang kan? Betul nggak? Ditahan lah, kok dipegang, ditahan ya. Kalau ditahan butuh malaikat nggak? Itu ada yang nahan. Oke, jadi kalau misalnya kita bilang cuman 4 winds, dan 4 winds ini apakah sudah satu paket semua, Iren?
Boleh? Heeh. Sudah satu paket sama apa semua? Ditahan atau dilepas? Ditahan. Dan itu tentang siapa kalau for winds-nya? Kita konteksnya Revelation 7, konteksnya for winds apa artinya? Siapa konteksnya for winds, 4 mata angin ini? Ini. Angry horse kan? Jadi Iren harus bisa lihat dari segi mana simbol, mana artinya. Betul nggak? Ini kan simbol. Ini simbolnya for winds kan? Di sini kan, yang di hold. Dan pasti ada malaikat kan? Betul nggak? Ini kan sudah pasti connect jadi satu kan? Nggak mungkin terpisah kan? Nah, tapi kita mau fokusnya dia itu di four winds, betul nggak? Fokusnya di jadi istilahnya kalau ngomong four winds ya udah pasti kalau Revelation 7 diapain? Ditahan. Artinya apa? Ron buat bilang angry horse. Nah, angry horse ini kita masih mau cari artinya lagi, belum selesai ceritanya, Iren. Jadi jangan mau terjemahin ininya supaya ngerti sekarang karena jalur ceritanya masih panjang ini. Jadi dibilang kalau malaikat itu menahan angry horse. Ya. Gini aja, Iren jangan diputus. Pokoknya four winds, simbolnya four winds yang ditahan ini, yang di Revelation 7, kalau ngomongin, misalnya Kak Gedi cuma bilang, four winds, Revelation 7. Apakah Iren perlu dijelaskan lagi? Oh, harus ada malaikatnya ditahan. Kalau udah ngomong konteks yang kita belajar Revelation 7, perlu komplit begitu nggak? Enggak. Nah, jadi artinya apa? Angry horse. Udah, itu aja kelar, finish. Boleh? Oh, jadi malaikat yang menahan 4 mata angin adalah angry horse. Bukan malaikatnya ya. Ini satu cerita dan fokusnya di four winds atau malaikatnya? Four winds. Oke, mantap. Boleh? Hmm, Boleh? paham. Karena kenapa fokusnya di four winds ada sebabnya, bukan di malaikatnya, oke? Karena itu akan nanti jadi kata jembatan untuk ngerti angry horse ini. Makanya Kak Gedi bilang, jangan ngomongin Sandelo, jangan ngomongin apa. Ini tolong fokus sama four winds-nya sekarang, oke? Karena itu akan ada artinya tersendiri untuk kita ngerti angry horse. Karena mau fokusnya angry horse atau Sandelo di sini? Angry horse. Angry horse, gitu aja. Boleh? Ya. Oke, mantap. Nah, mata angin fokus pelajaran ini apa? Is. Ini sebenarnya arah ya. Arah mata angin, aku kurang lengkap lah. Apakah arah mata anginnya fokusnya dari mana? Is kan, yang kita belajar kan? Dan binatang yang keluar dari mana? Bottomless pit. Apa? Binatang apa? Lakes, mantap. Sorry ya, OneNote-nya agak error. Sebentar. Locus. Mana ini OneNote-nya? Ayatnya di mana, Locus? 9 ayat berapa? 9 ayat. Bukan. Ya. 3. Ayat 3. Jadi ini, tadi ada yang ngomong apa? Locus, Revelation 9 ayat 3. Lalu locus ini ada di mana juga? Bottomless pit. Yang gold. Is. Dari patung itu yang gold. Apa? Ada di mana? East. Bukan. Earth. Egypt. Masih ingat nggak? Ada Egypt, kita belajar. Oh, bahasa Inggrisnya. Iya, Mesir, betul nggak? Dan membawa apa? Smoke.
Famine, betul nggak? Kelaparan kan? Oh iya. Oh iya. Nah, dan kalau famine, apakah ini destruction? Death? Nah, death juga. Ya kan? Oke. Oke, ini review kita ya. Apakah sudah paham? Jadi fokusnya for winds saja ya. For winds itu Angry Horse dan udah pasti udah satu package bahwa for winds ini udah pas di hold Revelation 7. Kenapa for winds-nya ditekankan? Karena nanti ada yang kita mau pakai jadi jembatan, oke? Nah, jadi kita mau tanya, dan locus dari mana berdasarkan ijab? Locus dibawa dari angin apa? Is. Betul, is. Jadi is ini bawa locus kan? Yep. Artinya is locus ini Revelation berapa? Locus. 7. Is locus 93. 9. Oh, Kalau Revelation 7 is apa malaikatnya? Tentang apa? Menahan mata angin. Menahan. Bukan. Kalau ingat yang menahan itu Angry Horse. Oh iya. malaikatnya Revelation beda. 7 Angry Horse ya, Ge ya. Kalau Ya, ya. isnya apa? Revelation 7. Depannya M. Menahan. Bukan. Messenger. Bukan. N Ma. Apa deh? N ya, Ge? M ya. Ma. Malaikat. Bukan. Bentar, bentar, Ge. Materai. Materai. Ya, seal, ya. Betul nggak? Jadi Iya. apakah Revelation 9 dan 7 walaupun sama-sama is artinya sama atau beda? Beda. Ya, itu dia. Makanya kita harus ikut konteks karena boleh pakai is atau enggak nanti mungkin di tempat lain kita dapat four winds juga tapi artinya sudah beda. Gimana Iren? Yang Revelation 7 Isa tanda panah materai itu aku masih belum paham. Coba baca Revelation 7 sayang. Yang dari malaikat dari is apa? Bawa apa? Coba ayat 2 coba lihat. Ada malaikat dari is bawa apa? Bawa materai Allah yang hidup. Nah, itu dia having the seal of God kan? Oh, jadi malaikat yang dari Is itu, tapi ini TB-nya itu tulis, TB-nya angkat. Bisa? Iya, ya. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang apa namanya? Nah, tadi jadi lokus ini. Nah, ini sekarang kita mau lihat sini ya. Tadi ada angry horse, betul? Yep. Ini kita harus kuat jembatan ya di sini ya. Untuk belajar seal of God ini dan kapan mulai pemeteraian. Kita mau nyari loh ini. Jadi dari hasil pembelajaran ini kita mau buktikan kapan mulai pemeteraiannya. Oke? Jadi kita mau apa namanya? Proses pemeteraiannya itu dari kapan? Nah, dari belajaran ini kita nanti bisa tahu kapan itu. Jadi make sure kita fokus dan tahu dia punya ikatan tiap langkah, oke? Jadi kalau kurang paham tanya ya, oke? Bisa ya, Matt? Iren, semua Linda bisa ya? Ya. Oke, coba fokus ya. Oke, jadi kita ini fondasinya, jadi kita mau benar-benar ulang kalau memang nggak ngerti karena ini fondasi ya. Karena kan nggak ada gunanya cepet-cepet tapi nggak dapat semua ya. Jadi kita ini ya pelan-pelan. Jadi four wins kan, ini fokusnya ya. Ini di hold kan? Betul? Dan ini hold for win sama dengan apa aja Sami? Angry horse, betul? Nah, angry horse ini membawa apa? Destruction and death. Betul, death and destruction atau destruction and death boleh. Kehancuran kan? Lalu di sini kita mau taruh lah ada connect tentang di sini ada is kan? Dan ini connect-nya dengan apa? Kalau is Revelation 7 connect dengan apa?
Seal of God. Seal of God, mantap, itu dia. Nah, lalu kita ke cerita lain, betul? Ceritanya tentang bottomless pit, boleh? Revelation 9. Bottomless pit. Dan bottomless pit nih keluar apa dibilang? Locust. Nah, locust ini dari mana datangnya? Egypt. Datangnya dari mana di Egypt? East. Yes. Nah, masih ingat nggak pelajaran trompet kita? Apakah di Egypt itu pit itu berhubungan dengan pit itu berhubungan tempat yang bagus atau nggak bagus? Tidak. Nggak kan? Nggak bagus. Nggak bagus kan? Nah, jadi apa namanya? Mari kita lanjut lagi ya. Dibilang di sini is itu dari is datangnya locust, betul? Dan waktu datangnya locust terjadi apa di Egypt? Di Egypt. Famine. Dan famine ini artinya orang-orang apa dong? Jadi ini jembatan yang harus kita kuasai. Apa sama dengan apa? Destruction sama dengan famine. Apa sama dengan apa? Yang membuat sama. Jadi hijau ini kan yang sama, betul nggak? Ini sama kan? Ya. Artinya, apakah ini connect sama ini dong? Iya. Nah, bagaimana? Betul. Angry Boleh? Horse ini ada hubungannya dengan locust yang sama-sama menyebabkan famine atau destruction. Betul. Hasilnya kan sama kan, Iren? Nah, itu dia. Tapi is-nya ini, jadi artinya Angry Horse ada is sendiri atau sama dengan is Seal of God? Sama. Beda. Betul nggak? Kalau yang ini, kalau is ini bawa locust kan? Kalau ini bawa apa? Seal of God. God. Kalau bawa locust sama dengan bawa apa? Angry Horse. Hancur. Mantap. Oke, sampai sini ngerti nggak konsep ini dulu? Bisa ya? Pak, mau coba ulang. Boleh. Silakan. Jadi for winds ini kan ada Revelation 9. Jangan. Terus yang bottomless pit ini mengeluarkan locust yang dari yang dulu juga dari Egypt. Dan jadi for winds ini di Revelation 4 yang di bottom yang isnya itu ada di Revelation 9. Nah, itu locustnya dari is berdasarkan yang di Egypt. Dan locustnya ini kalau di Egypt ini sebabkan famine yang mana itu sama kayak for winds yang ada angry horse-nya. For winds itu kan namanya angry horse. Nah, angry horse ini sebabkan that and destruction. Jadi, that and destruction itu sama dengan famine atau kelaparan. Betul. Jadi, ini ada koneksi dengan locust. Karena hasil yang dihasilkan itu sama. Tapi isnya angry horse sama locust ini beda. Kalau yang sama dong. Kan locust sama angry horse sama, sayang. Isnya yang of God. Isnya Revelation 7 ya. Oh, Revelation 7 namanya. Nah, ya. Jadi isnya yang Revelation 7 ini beda sama Revelation 9. Betul. Yang isnya Revelation 9 ini bawa locust, kalau yang Revelation 7 ini bawa Seal of God. Betul. Artinya isnya Revelation 9 membawa apa? Kalau kata lain locust apa? Angry Horse. Jadi apakah Revelation 7 punya is membawa Angry Horse? Enggak. Jadi yang mana yang membawa Angry Horse? Is-nya Revelation 9 atau 7? 9. Kalau yang membawa Seal of God, is-nya mana?
7. Udah mantap. Oke, boleh sampai sini? Lebih jelas ya hari ini ya? Diulang. Ya jelas, Kay. Oke, mari kita simpan konsep ini karena kita mau ke konsep baru, tapi konsep ini tolong diingat dan disimpan, oke? Nanti kita akan butuhkan kalau kita akan ketemu jembatan-jembatan yang mirip dengan kata-kata yang ini, oke? Jadi kita sekarang konsep baru ya. Bentar, Cek, aku screenshot. Oh, boleh. Nah, kan? Screenshot tuh pakai yang mana? Print screen biasanya. Bentar, yang screenshot laptop itu. Apa sih namanya? Ya, aku lupa udah lama. Snapping apa? Snapping tool loh. Oh ya, snipping tool juga bisa. Nanti atau tak screenshot terus tak WA ya. Oh ya, boleh. Taruh di ini. Taruh di grup ya. Nah. Oke. Thank you ya, Kak Sasha. Oke, kita buka Yesaya 27 ayat 8. Ini ayat baru hari ini ya, Yesaya 27 ayat 8. Nah, ini dia yang kita butuhkan. Oke, tolong Dinda baca. Ini Yesaya ya. Yesaya 27 ayat 8. Silakan Dinda. Okay, in measure, when it shooteth forth, thou wilt debate with it. He stayeth his rough wind in the day of the east wind. Wih. Ada apa yang sama ya? East wind. Oh, dan ada apa yang diapain? Rough windnya, Cik. Oke. Jadi di sini, mari kita lihat ya. Stay it itu apa sih? Arti stay it? Berdiam. Berdiam. Kalau misalnya, Kak Ira nih mau pergi ya. Terus aku bilang, Ren, kamu jangan pergi dong. Tinggal aja di sini lagi. Artinya saya lagi mengapai, Ren? Menahan, betul nggak? Jadi artinya he stayed his rough wind, ini menahan atau melepas? Menahan. Wah, jadi kata lain stayed apa? Kata lain stayed? Holding. Hold. Oh, iya. mantap. Bagaimana? Boleh? Rock wind apa rock wind? Rock wind tuh angin yang kasar gitu ya? Boleh? Berarti dia menahan angin yang kasar. Ya, gitulah. Tapi ingat aja, walaupun angin yang kasar, yang kamu butuhkan tahu aja itu rough wind, betul? Karena nanti artinya itu kenyataannya kita nggak ngomongin angin lagi, oke? Jadi ini hanyalah simbol-simbol yang menuntun kita kepada apa sih arti sebenarnya, oke? Oke, boleh ya? Oke, jadi di sini ya ada yang in measure, betul? In measure ini artinya apa ya? In measure? Diukur-ukur, gimana? Diukur-ukur. Boleh? Boleh nggak? Ditakar. Ya, ditakar-takar. Nah, waktu diukur-ukur, ada yang tumbuh tunas. Shooteth forth, oke? Ini shooteth forth artinya tunasnya keluar. Oke, boleh? Itu tunas. Bisa ngerti? Nah, jadi waktu
ada yang diukur-ukur keluar tunas. Kira-kira kalau tanaman baru keluar tunas mau disiram sama satu ember atau di sprinkle pelan-pelan diukur-ukur? Sprinkle. Ya kan? Pelan-pelan kan Kak? Atau enggak pakai semprot-semprot kan? Atau Iya, apa? betul. Kalau enggak, kalau kita guyur pakai hujan deras, waduh, hanyut tunasnya, betul Mati. enggak? Heeh. Jadi apakah masuk akal ya saya 27 ayat 8 kalau itu bertunas ya di in measure dong nyiramnya gimana? Iya, betul, Ge. Bisa? Jadi itu artinya pas tumbuh tunas tuh diukur-ukur nyiramnya. Ya, jadi waktu kita jadi misalnya nih ya, kalau kita nyemai benih, ya nyemai benih, apakah kalau mau nyiram langsung satu ember atau setiap hari kita nyiramnya pelan-pelan, diukur-ukur, nyiramnya jangan kebanyakan airnya, gimana? Jangan sampai becekkan juga, gimana? Betul nggak? Iya, betul. Kan? Betul. Nah itu dia. Jadi waktu kamu air yang diukur-ukur, apa yang keluar? Tunas. Jadi tunas keluar in measure atau waktu kasih satu ember? In measure. Oke, mantap. Boleh? Ini penting ya, penting ini. Ingat, in measure, diukur-ukur, betul? Artinya kata lain diukur-ukur apa? Kebalikannya diukur-ukur apa? Digobior itu apa? Digobior apa? Diguyur. TB apa? TB-nya apa? Tanpa batas. Tanpa batas. Betul nggak? Kalau saya ukur-ukur artinya yang dia punya kebalikan ya saya nggak akan kasihnya tanpa batas. Batasin. Gimana? Iya. Nggak pakai ukur-ukur, betul nggak? Kalau tanpa Lebih, batas artinya nggak pakai ukur-ukur kan? Ya. Kalau yang di sini ukur-ukur artinya di sini tanpa batas. Itu dia. Ini kebalikan ya. Gimana Matt? Ngerti Matt sampai ini? Paham. Paham ya? Oke. Jadi air ini kita kalau diukur-ukur ngomongin tunas sudah pasti ngomong air kan? Sudah pasti air ini ya. Air yang diukur-ukur itu untuk bikin apa keluar? Tunas keluar. Untuk keluar tunasnya, oke? Oke. Lalu jadi peristiwa waktu air lagi diukur-ukur supaya keluar tunas, ada apa yang diapain? Ada rough wind. Diapain? Stayed. Stayed. Rough wind, betul? Artinya stayed for wind ini kata lainnya apa? Kata lain stayed apa? Hold. Jadi kata lainnya rough wind apa? For winds. For wind. Artinya hold for wind sama dengan apa? Angry horse. Angry horse. Boleh? Jadi angry horse sama dengan apa? Iya. Boleh? Iya. Bisa ya? Ini ingat simbol belum arti sesungguhnya, oke? Oke, jadi karena ya, simbol itu hanya menghantarkan kita kepada peristiwa aslinya, ya. Oke. Jadi rough wind karena di sini rough wind sama dengan rough wind sama dengan for wind sama dengan yang ditahan adalah angry horse, betul? Oke. Nah, jadi ya. Rough, bacanya rough ya? Yep. Oke, thank you Matt. Aku jadi belajar spelling ya. Oke. Mari kita lanjut lagi. Sampai sini adakah pertanyaan atau udah paham semua? Semua sudah?
Mati ya rumahnya. Oh, bagaimana sekarang? Bisa, ya? C. Oke. Artinya Ya, putus lagi. sekarang gimana? Boleh? Udah bagus. Oke. Matt, Boleh, ada angkat Cek. tangan? Nggak jadi deh. Iya. Oke. Jadi awalnya kalau misalnya dalam pertumbuhan, kalau ini kita mau bikin timeline ya. Kita mau bikin timeline. Kalau kita mau bikin timeline pertumbuhan buah, apa pertama? Nih. Oke, kita anggap sudah result deh. Resultnya apa kalau dalam pertumbuhan? Tunas. Bertunas. Berbuah. Buah dong, betul nggak? Ini hasil akhir ya. Hasil Oh, iya. akhirnya apa? Buah kan? Artinya sebelum dia buah dan sudah ada pohonnya, titik awalnya apa? Harus apa dulu? Keluar apa dulu? Tunas. Tunas. Dan sebelum tunas harus dikasih apa dulu? Biji. Bukan? Air. 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 Yang in measure atau in measure, oke? Oke. Kalau benih kan kita nggak ini kan, nggak bahas kan? Jadi ya konteksnya adalah tunas kan. Kalau hasil akhirnya adalah buah, artinya dia punya urutan mundur sesuai konteks pelajaran kita, harus tunas baru air yang diukur. Oke? Sampai sini bisa dapat? Boleh? Nah, mari kita lihat buahnya siapa, oke? Buahnya siapa, oke? Berarti malam ini cuma bagian simbol-simbol. Ya, simbol. Karena harus establish. Dan masih banyak simbolnya ya. Oke, karena buku Wahyu penuh dengan apa? Simbol. Itu dia. Sorry ya. Dia ini. Penuh dengan simbol, jadi ya belajar simbol ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kita udah dapat nih. Dan waktu ditahannya Four Winds ini, atau Angry Horse ya, di sini semua, itu ada koneksi dengan cerita apa? Artinya? Air. Air yang diukur-ukur, ingat itu ya. Jadi waktu ada yang ditahan, ada air yang dikasih apa? Ukur. Supaya apa yang keluar? Tunas. Tunas ini. Oke? Oke. Mari kita lanjut lagi. Buah, hasil akhirnya buah, siapa buahnya? Oke? Kita mau cari siapa buah. Oke, kita baca. Ya. Itu artinya yang 27. Saya 27 ayat 8 itu kan diukur-ukur baru dia keluar tunas. Iya. Debate with it. Itu maksudnya? Nanti kita bahas ini nanti ya. Setelah nanti kita udah ngerti kapan, Iren akan ngerti apa artinya thou will debate with it. Oke? Oke. Jadi kalau udah tahu kapan itu, nanti baru Iren akan ngerti maksudnya Yesaya ngomong thou will debate with it. Itu dia ya. Tuh. Pokoknya ingat, waktu air measure itu ada hubungan dengan Angry Horse, ya kan? Yang ditahan Angry Horse. Dan yang hasil akhirnya ada apa? Buah. Wah, Dan sebelum buah harus apa dulu keluar? tunas. Tunas. Ada Bisa tunas. nggak? Tunas nggak pernah keluar, tiba-tiba ada buah. Bisa? Nggak bisa. Mungkin. Nggak bisa. Pertanyaannya siapa buahnya? Kita buka Revelation 14 ayat 4. Kalau buah kita cari palingan di ayat itu ada kata apa? Palingan pasti di ayat itu ada kata apa? Fruit, mantap Aca. Oke. Ada nggak Aca kata fruit di sini? Oh,
Ada Mice. Dan dibilang apa? First fruit. Nah, first fruits. Oke, kalau Revelation 14:4, mereka adalah, betul? Yang nggak dikotori sama gereja. Artinya ini gereja yang sudah murtad, kan? Kalau dikotorin artinya gerejanya kotor, kan? Gereja kotor Babylon atau Yerusalem? Babylon. Mana ada berapa gereja? Ada dua. Dua saja. Dan mereka adalah virgins, murni artinya, kan? Iya. Dan mereka adalah yang ditebus dari orang-orang manusia, yang kalau manusia hidup atau mati? Hidup. Ya kan? Kalau man itu living soul, karena kalau misalnya debu tanpa nafasnya itu bukan manusia, kan? Karena manusia itu apa? Manusia komposisinya rumusnya apa? Di Kejadian ayat 7. Das sama apa? Sama berat. Men di sini ada dia punya nafas atau enggak? Ada. Karena kalau orang yang sudah enggak ada nafasnya bisa disebut manusia enggak? Enggak. Sudah mati, betul enggak? Udah mati ya, artinya kalau tubuh yang udah mati itu das atau bread? Das. Kalau misalnya gini, kalau misalnya nih ya, misalnya apa namanya? Apa, Dek? Ya. Jadi kalau misalnya komposisinya man itu das plus bread, kalau cuman tanah bisa nggak kita sebut ini manusia, bisa nggak? Enggak. Artinya orang yang ngomongin di Revelation 14 ayat 4 itu ditebusnya dari orang-orang mati atau orang-orang hidup ini? Oke, bisa buktikan itu enggak? Ini salah satu untuk buktikan bahwa ada orang yang nanti ditebus hidup-hidup, yaitu di Revelation 14. Itu kenapa yang kalimatnya these are they which follow the Lamb whithersoever he goes itu nggak dibaca juga. Itu dibaca, boleh Iren baca, tapi kita nggak mau tekanin itu. Oh, fokusnya yang di were redeemed from among men. Iya, karena mau tekankan apa? Konteks apa di sini? First fruit. First fruit-nya. Dan ini cuman ini aja ya, tambahan untuk kita ngerti, untuk buktikan. Kalau misalnya ada yang tanya, apa namanya 144 ini kan Revelation 14 itu kan ngomongin 144 kan? Kalau ada yang ngomong 144 itu juga ada loh yang dari yang mati. Terus artinya apa ini kata men di sini? Bagaimana? Bisa? Berarti ada yang orang udah mati secara tubuh, ada yang masih hidup. Tidak, semua harus 144 tuh full, nggak pernah mati. Tapi cuman mati daging, oke? Mati daging doang. Iya, mati daging, nggak melayani dosa lagi ya artinya. Oke, Kak Sasha bisa? Kak Sasha, kata men ini Kak? Iya, Gay, Bisa bisa. ya? Oke, mantap. Bagaimana yang lain bisa ya? Iren, ada pertanyaan lagi? Matthew. Jadi, ya. Oh, Matthew dulu ya, angkat tangan duluan Kak Matthew. Silakan, Matt. Oh ya, man kan living soul. Nah, berarti living soul ini kayak lingkaran besar, terus lingkaran lebih kecilnya 144.000. Gitu Betul, ya. Terus itu dia, men. Betul banget. Itu karena diambil dari living soul, berarti 144.000 ini juga living soul, gitu ya, Kak? Iya, betul, Matt. Jadi nggak bisa ini di-redeem dari orang-orang yang sudah mati. Betul nggak, Matt? Kalau misalnya di-redeem from the dead, nah tinggal ngomong dead kan, Matt? Iya. Ini man, orang hidup. Nah, itu dia ya. Matt, bisa buktikan itu, Matt? Bisa. Oke, mantap, Matt. Evelyn atau Iren? Oke, jadi from moment ini adalah orang-orang yang Halo? Kita putus lagi ya?
Sorry putus. Bagaimana Iren? Sorry putus. Jadi dari ini omongan ya dari ini omongan ini mainnya ini maksudnya orang-orang yang hanya mati secara daging. Itu kah? Halo? Kalau ini nggak kedengaran kah suaraku? Nah, sekarang bisa. Tadi kayak ada putus. Jadi Sorry. Jadi yang main ini adalah orang-orang yang hanya mengalami kematian secara daging. Itu kah? Man ini adalah orang-orang yang selamat ini kan, ngomongin 144 kan. Tapi nggak semua man yang hidup mati daging kan? Jadi misalnya yang tadi Kak Matthew bilang, kalau lingkaran besar ini orang hidup, ya, artinya lingkaran kecilnya siapa? 144. Dan di ini lingkarannya nggak ada yang mati kan? Tapi 144 ini mati daging, mati diri. Gimana? Walaupun dia nggak mati secara jasmani, tapi dia mati diri. Tapi orang hidup yang di luar ini tidak mati diri kan? Itu dia. Karena yang bertahan sampai Tuhan Yesus datang kan cuma 144. Iya, betul. Mati diri itu maksudnya mati daging. Dosa ya. Boleh, Iren? Oh, berarti tidak berdosa lagi. Gitu kan maksudnya? Betul. Karena kalau virgin murni atau kotor? Kalau dia ngikutin Kristus, kemana saja dia pergi, artinya yang jadi contoh siapa? Kristus pernah berdosa nggak? Enggak. Artinya 144 gimana? Pernah berdosa? Enggak berdosa. Nggak berdosa kan? Itu dia. Tapi pernah berdosa. Oh iya, pernah berdosa tapi sudah nggak berdosa, betul. Boleh? Iya. Bisa ya? Oke, jadi fokusnya adalah first fruit. Oke, kita mau bungkus di sini. Jadi first fruit. Dan kita tahu Revelation 14:4 ini 144 kan? Nah, mari kita compare ke Revelation 7. Jadi kita mau compare dua ya. Revelation 7 dan Revelation 14. 14:4. Gimana Aca Sami? Mana Mice? Ya, coba perhatikan ya. Revelation 14 apa? 144. 144. Dan dia adalah apanya? First fruit. Buah, betul nggak? Buah. Dan Revelation 7 kita tahu apa yang di situ? Seal of God. 4 wins. Atau Stayed Rohwin kan? Set rock win. Apa ya? Oh. Betul? Oke. Lalu atau connect dengan Angry Horse. ini kode semua kan? Simbol-simbolnya semua kan? Waktu ini semua supaya kalau kita baca di ayat, coba kita buka semua Revelation 7 ayat 4 dan ayat 3. Kenapa ditahan 4 mata anginnya? Supaya apa? Jangan merusakkan bumi. Dan supaya apa? Memeteraikan hamba-hamba Allah. Itu dia. Jadi di sini tujuannya supaya servant of God diapain? Dimeteraikan. Servant of God seal, betul? Revelation 7 ayat 3. Coba ayat 4. Siapa servant of God-nya? Sama. 144. 44.000. Dan waktu hold for wind, state rowing, angry horse ada apa? Ada apa yang diukur-ukur? Air. Tunas.
Artinya di titik di mana four winds sedang ditahan, angry horse, artinya tunasnya 144 udah mulai keluar. Oh, berarti 144 ini udah mulai keluar tunas. Betul. Dan nanti di sini di Revelation 14 keluar first fruit-nya, betul? Artinya apakah penahanan four winds, rock wind, angry horse itu supaya ingat konteksnya supaya siapa dimeteraikan? 144. 144. Dan waktu ditahan itu dikasihlah hujan, air yang diukur-ukur supaya 144 punya tunas apa? Keluar. Keluar. Itu dia. Ya. Jadi bisa nggak ada air kalau angry horse nggak ditahan? Angry horse nggak ditahan? Tidak, nggak ada. Nggak bisa. Apakah sudah ngerti? Dia punya mulai terfokus sekarang fungsinya simbol-simbol ini untuk apa? Jadi angry horse ini untuk juga untuk air, untuk mengadakan air. Jangan diartikan literal ya sayang ya. Nanti kita semua ini air pun ada artinya kan? Jadi simbol. Ya, simbolnya adalah waktu hold for winds, a rock wind, angry horse, ada air yang diukur-ukur supaya 144.000 mengeluarkan tunasnya. Gimana? Dan supaya nanti di suatu titik bisa menghasilkan apa? Buah. Buah. Fruit. Gimana? Boleh? Itu dia. Jadi locust, angry horse, rock wind, four wind itu semua fungsinya benefit untuk siapa? Kita yang belajar 144. Dan make sure kalau kita mau benefit dengan nubuatan Revelation 7, kita mau dedikasi untuk menjadi apa? 144. Itu dia. Karena nggak ada gunanya kan kita belajar simbol-simbol ini gitu kan, tapi kita nggak ada dedikasi mau jadi 144. Ada gunanya nggak? Gimana Sami? Enggak. Sami? Ya, Mice. Ini Mici ngomong apa? Nggak dengar itu. Kenapa nggak dengar? Lagi tegur aja tadi ada kan angkat kaki Mice. Fokus toh. Oke, boleh? Boleh Mice. Oke. Tadi sampai mana? Oh iya. Jadi kalau misalnya kita ada gunanya nggak kita belajar simbol-simbol, tapi kita nggak bertekad mau jadi 144? Nggak ada gunanya. Betul nggak? Tahu nggak ini 144 ini adalah apa namanya special force ya. Kalau pasukan khusus Tuhan loh. Kalau orang sangatlah seneng kan mau masuk apa itu yang army apa sih kalau Navy SEAL dan lain-lain, betul nggak Kak Sasha? Kayaknya bangga banget kan masuk army-nya ini, betul nggak? Betul. Mau rela mati buat negara semua, betul nggak? Dan mereka mendisiplin diri sekali kan? Iya. Betul kan? Dari jam bangun, ya nggak ada ya kan Navy SEAL. Hari ini bangun jam 10, besok jam 7, jam 9. Ada gitu Navy SEAL? Yang army yang tentara-tentara itu, betul nggak? Apakah mereka di-train untuk perang fisik, betul nggak? Dan sekarang kita kalau mau jadi 144 harus men-train diri kita dalam hal-hal spiritual. Bagaimana? Dan termasuk jam bangun dan semuanya kita harus train diri kita, mendisiplin diri kita. Bagaimana? Jangan sampai kita punya kemalasan jadi kita jadi malas bangun. Gimana? Itu dia. Jadi kita harus disiplin, kita harus keras sama diri kita. Kayak kita pribadi, aduh masih ngantuk 5 menit lagi, jam 7.
Harusnya jam 5 udah bangun. Nah, kayak gitu. Betul nggak? Kalau coba gitu kan molor-molor itu kan membuat jadinya Terry jadi kebablasan ya Kak Sasha. Bablas akhirnya. Itu Gimana? juga sih menyanyiakan waktu nggak sih? Apa? Bangun, menunda-nunda bangun. Oh iya dong. Harusnya kita bisa isi firman Tuhan, belajar, menggali firman Tuhan. Kita habiskan waktu kita di tempat tidur. Ada kutipannya loh. Ada kutipan. Aduh kita nggak prepare itu ya, tapi cuman apa namanya? Cuman terlintas aja di dalam buku apa itu? Adventist Home dibilang bahwa anak-anak muda sudah burung udah bangun, masih di tempat tidur semua katanya. Jadi burung-burung udah cicit. Anak-anak muda di air Saman terlelap tidur di kasur karena menggunakan jam waktu tidurnya malam hari untuk bangun, dan pagi-pagi waktunya burung berkicau kita pun harusnya sudah bersyukur dan memuji Tuhan, kita masih tidur. Apakah kita nggak malu sama burung-burung yang udah bersyukur sama Tuhan dengan lagu-lagu mereka? Betul nggak? Terus biasanya kan kalau misalnya udah bangun lat, udah biasanya mama dulu kita kan suka bangun lat juga kan, mama udah dari bawah diteriakin ayo bangun gitu kan, terjadilah perang dunia di situ kan. Nah, apakah dalam hal-hal gitu karena kita punya penundaan, punya kemalasan, akhirnya ada yang dipermuliakan nggak? Tuhan dipermuliakan nggak? Udah perang sama mama, udah males bangun, sudah. Bisa nggak jadi 144? Nggak bisa, karakternya masih ada cacat celah. Itu dia. Jadi harus disiplin. Kita pun orangnya paling suka tidur ya, tapi kita nggak mau. Karena kalau satu kali dienakin, daging nih pinter banget. Kita harus tahu loh musuh kita siapa. Musuh kita bukan yang membangunin kita, musuh kita bukan itu. Musuh kita yang malas bangunin loh, kita sendiri. Kadang-kadang kita nggak suka kan sama yang bangun kita, apa sih ini gitu kan. Harusnya kita nggak suka sama diri kita yang malas bangun, gimana? Jadi kita bersyukur diingatin. Betul, harusnya terima kasih ya. Karena kalau orang yang bersyukur diingatin, tahu kan musuhnya siapa. Kalau orang marah sama orang yang lagi ngingetin, artinya dia nggak tahu kalau musuhnya siapa. Diri sendiri. Itu aja kuncinya. Boleh? Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Kita mau jadi 144 loh ini. Privilege banget bisa lihat Tuhan Yesus hidup-hidup, nggak lewat kematian. Betul nggak? Mau coba dibunuh pun nggak bisa, gimana Kak Sasha? Iya, mantep banget ya, Gay. Nah, karena untuk bisa dapat gelar itu, kita harus disiplin diri kita. Itu dia. Ya, dalam segala hal yang terang yang Tuhan bukakan sama kita dengan kuasa Tuhan, dengan kerendahan hati, kita akui kelalaian kita masa lalu, kita udah lihat betapa jijiknya hal-hal yang kita bikin sehingga memakukan Kristus. Dengan pertolongan Tuhan, kita akan dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana? Boleh? Oke, apakah sudah mulai ada gambaran tentang sealing time ini? Apa hubungannya dengan Angry Horse, Locust semua? Udah mulai ke gambar ini? Kak Sasha? Bisa ya? Bisa, Gay. Connect banget. Ini pokoknya kalau udah belajar Four Winds, Angry Horse, ini tuh connect 144 sudah pasti. 144. Itu dia. Oke. Gimana? Silakan ada yang tanya. Kita sampai di sini dia punya bahan hari ini. Tolong dikunyah dan didalami dan jembatan-jembatannya mantap ya. Gimana? Iren, Aku mau nanya. Boleh. Jadi Angry Horse itu ada koneksinya dengan Inmeasure dan Tunas, gitu kan? Betul. Ada koneksi. Jangan bilang menghasilkan ya sayang. Ya. Boleh? Ini Ya, putus ya. Ya, putus-putus. Ya, aku tadi bilang jangan bilang menghasilkan, ada koneksinya boleh. Tadi kan Iren ada waktu penjelasan awal kan bilang menghasilkan kalau nggak salah ya. Tapi kalau Iren bilang ada koneksi, itu boleh pakai kata koneksi, oke? Berarti koneksinya akan juga jadi minggu depannya.
Ya, akan kita pelajari di pertemuan kalau misalnya kita lihat lah ya, antara kita mau belajar Bayesian atau apa. Tadi aku pikir-pikir Bayesian atau yang apa sih? Polystate kan kita yang dia triangle FTA kan minggu lalu. Tapi kita pikir ceiling time kita ini belum dipegang-pegang ya. Jadi ya udahlah, kita belajar ceiling time dulu ini karena penting banget ini doktrin ceiling time ini ya. Kita harus bisa buktikan kapan itu mulai pemeteraian. Oke? Oke. Kalau gitu C Linda piye C? Bisa ikutin C? Iya, bisa. Evelyn bisa Evelyn? Bisa Mantap, kok, Cek. bisa Isa ya? Ya, bisa, Gedi. Oke, mantap Kak Bisa, Sasha. Mama, Aja Sami gimana? Bisa nih, Harus Cek. fokus Bisa ya. nih. Jangan ngobrol-ngobrol ya. Kedengaran loh dari sini. Iya nih, Cek. Oke, mantap. Oke, Matt bisa ya, Matt? Mama. Oke, Bisa. gitu. Kita mau berdoa ya, Bisa. Mah. Mah, boleh berdoa, Mah. Makasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada sisa waktu kami pada malam ini. Kami masih Tuhan berikan waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama. Dan biarlah kami bisa mempersiapkan diri kami untuk menjadi 144.000 untuk mengantarkan atau mengabarkan kepada dunia sehingga dunia pun bisa mengikut Engkau ya Tuhan. Dan khususnya kami berdoa untuk orang-orang muda, biarlah Tuhan dengan ditaburi oleh firman Tuhan ini boleh lebih semangat, boleh mau mengambil tekad untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami akan beristirahat, biarlah Tuhan kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok dengan kehendak Tuhan kami boleh dibangunkan dan kami boleh siap untuk disirami oleh firman-Mu ya Tuhan. Semua yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, Mak. Ya, nah, Linda. ya, Syasha.